Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas online IPS minggu keempat yang akan dibahas tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Sebelum melakukan aktivitas, cuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir selama 20 detik, dan juga jangan lupa untuk berdoa sebelum melakukan pelajaran. Di like, komen nama dan kelas kalian sebagai absensi, jangan sampai terlewatkan. Dan juga jangan lupa untuk di subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita lanjut ke materinya. Yang dimana tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan terbagi menjadi 4. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia, organisasi pergerakan nasional Indonesia, pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang, dan terakhir perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Yang pertama ada perluasan pendidikan, lalu kedua ada kegagalan perjuangan di berbagai daerah, ketiga ada rasa senasib sepenanggungan, keempat ada perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan, kelima ada berkembangnya berbagai paham baru, dan keenam berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Perluasan pendidikan. Perluasan pendidikan yang pertama akan dibahas tentang pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yang dimana sebelumnya kan udah pernah dibahas tentang apa itu politik etis, yang dimana politik etis itu berisi tentang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan, dimana kebijakan politik etis ini, salah satunya itu edukasi atau pendidikan ini, memungkinkan berdirinya sekolah-sekolah di berbagai daerah Indonesia, di mana mulai abad ke-20, perkembangan pendidikan yang diselenggarakan swasta juga semakin banyak. Perkembangan pendidikan bukan hanya diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh berbagai organisasi sosial dan keagamaan. Misionaris agama Katolik dan juga Zending agama Protestan mendirikan berbagai sekolah di pusat-pusat penyebaran agama Kristen. Di beberapa kota berkembang pendidikan berdasarkan keagamaan seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan sebagainya. Sekolah kebangsaan juga tumbuh seperti taman siswa dan sekolah-sekolah yang didirikan organisasi pergerakan. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah, yang dimana itu disebabkan oleh bangsa Indonesia baru menyadari bahwa berbagai penyebab kegagalan perjuangan itu pada masa lalu itu disebabkan karena yang bersifat kedaerahan, yang dimana bersifat kedaerahan itu sangat lemah, gampang diadu domba. Lalu pada saat abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia itu berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional, yang dimana bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perangkat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang dimana di materi sebelumnya juga pernah dibahas tentang Sumpah Pemuda, yang ada sidang kesatunya, lalu ada sidang kedua, yang dimana isinya dan juga anggota-anggotanya sudah pernah dibahas di materi sebelumnya. Lalu yang ketiga ada rasa senasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan bangsa Barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. 4. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis. Beberapa contohnya antara lain Serikat Pasundan, serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh M. Husni Tamrin. Sebagai putra asli daerah dari Betawi ya. Lalu selain organisasi etnis, muncul juga beberapa organisasi kedaerahan seperti Trikor Darmo, Jong Java, dan Jong Sumatran Bon. Berbagai organisasi bernapaskan keagamaan pada awal abad ke-20 sangat mempengaruhi perkembangan kebangsaan Indonesia. Beberapa organisasi itu antara lain
Jong Islamitan Bon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Persatuan Umat Islam, dan Al-Jamiatul Wasiyah. Kaum wanita juga aktif berperan dalam berbagai organisasi, baik organisasi sosial maupun organisasi politik. Peran serta perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan telah ada sejak dahulu. Beberapa tokoh pejuang wanita zaman dahulu antara lain R.A. Kartini, Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis. Berkembangnya berbagai paham baru, yang dimana ada liberalisme, adalah sebuah ideologi, pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang sama. Lalu yang kedua ada nasionalisme, adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Lalu demokrasi, berasal dari bahasa Yunani yang dimana demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Asal katanya dari kata demos, artinya rakyat, dan kratos artinya kekuasaan atau kekuatan. Demokrasi mencakup kondisi budaya, ekonomi, dan sosial yang memungkinkan dalam terjadinya praktik kebebasan politik, baik secara bebas ataupun setara. Sosialisme berasal dari kata sosios yang artinya masyarakat. Sosialisme adalah paham yang bertujuan untuk membentuk kemakmuran kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan. Pan-Islamisme adalah paham yang bertujuan untuk menyatukan umat Islam sedunia. Paham ini dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani yang merupakan tokoh di Turki sana, di mana idenya itu erat kaitannya dengan kondisi abad ke-19. Pada saat itu terjadilah kemunduran di negara Islam, sedangkan negara barat itu sedang terjadinya kemajuan yang pesat ilmu pengetahuannya, dan juga disertai oleh pengembangan kekuasaan atau penjajahan. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Yang pertama ada kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, lalu yang kedua berkembangan nasionalisme di berbagai negara. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia yang dimana lebih dominan kepada bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu melawan penjajah. Jadi sebelumnya itu tidak ada namanya ekspektasi kemenangan Jepang bisa menang lawan Rusia, tetapi Jepang bisa membuktikan bahwa dia dapat menang melawan Rusia. Sebagai yang waktu itu negara terkuat di Eropa sana. Berkembangan nasionalisme di berbagai negara. Pertama, India. Gerakan nasional India dipelopori oleh Mahatma Gandhi. Adapun ajaran antara lain, Swadesi, gerakan rakyat India untuk membuat dan memakai bahan buatan dalam negeri sendiri. 2. Ahimsa, melawan tanpa kekerasan, dilarang membunuh, artinya tidak berbuat apa-apa. Satyagraha, gerakan rakyat India untuk tidak bekerjasama dengan penjajah atau Inggris. Hartal, bergabung karena ada kejadian menyedihkan. Purnaswarai, merdeka penuh. Yang dimana kegiatan ajaran yang dilakukan Mahatma Gandhi ini tadinya itu terjadinya ada pro dan kontra, yang dimana kelompok-kelompok itu tadinya saling perang, tapi karena Mahatma Gandhi melakukan puasa, dimana ketika kalau masyarakat yang pro dan kontra itu jika tidak segera damai, Mahatma Gandhi tidak akan buka puasanya, jadi dia terus-terusan puasa jika masyarakatnya sampai perang terus. Jadi akhirnya masyarakat itu berdamai, kemudian bisa bersatu melawan penjajahan Inggris. 2. Cina. Sun Yat-sen merupakan pelopor gerakan nasional Cina, mengajarkan Sun Minchu 1, 3 asas kerakyatan, yaitu Minchu, nasionalisme, Minchuan, demokrasi, dan Minsen, sosialisme. Gerakan nasional Cina berhasil mengusir Inggris serta melahirkan Republik Cina 1912. Turki. Gerakan nasional Turki dipelopori oleh Mustafa Kemal Pasha, yang dimana gerakan ini bertujuan untuk menyelamatkan Turki dari keruntuhan, mengembangkan rasa nasionalisme, dan membulatkan semangat kebangsaan Turki.
Untuk materinya sudah selesai. Jadi tugasnya itu sekarang bukan mencatat lagi dan juga mengerjakan soal. Tugasnya itu sekarang itu membuat mind mapping. Adapun alat dan bahan yang perlu kalian siapkan, buku gambar atau kertas HVS, lalu ada pensil, pulpen warna, pensil warna atau krayon, pokoknya sekreatif kalian. Bagaimana kalian bisa membuat mind mappingnya yang sebagus mungkin. Jadi waktunya ini saya kasih waktu seminggu ya. Jadi misalkan ini hari Jumat tayangnya, maka Jumat yang akan datang waktu pengumpulan tugasnya. Jadi sekarang ini saya kasih waktu agak lama. Dan juga yang tugas-tugas sebelumnya harap segera dikumpulkan. Dan ini ada beberapa contoh tugas mind mappingnya. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Ingat tugasnya bukan mencatat lagi, tugasnya membuat mind mapping, dikasih waktu seminggu. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan tugas-tugas yang sebelumnya itu yang belum harap segera dikumpulkan. Oke, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.